Hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mempelajari firman Tuhan dengan khotbah berjudul, Akal Budi yang telah diberikan kepada kita. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur 14. Mari kita lihat Mazmur pasal 14 ayat 1. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Salah satu orang paling bebal di dunia adalah orang yang berkata, tidak ada Tuhan. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan. Bagaimana keadaan mereka? Mereka busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat, apakah ada yang berakal budi. Di sini disebut akal budi, hal ini sangat penting. Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Menurut firman ini, apakah ciri-ciri orang yang mencari Tuhan? Mereka berakal budi. Mari kita lihat ayat 3. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Mazmur pasal 14 menyatakan bahwa mereka yang tidak berakal budi tidak mencari Tuhan. Lalu, bukankah akal budi merupakan hal penting yang harus dimiliki umat Tuhan? Mereka yang tidak berakal budi akan jatuh ke dalam pemikiran yang tidak masuk akal dan keliru bahwa tidak ada Tuhan. Jadi, mereka menjadi busuk, melakukan perbuatan jijik, dan tidak berbuat baik. Di sisi lain, mereka yang berakal budi tidak akan pernah melakukan seperti itu. Mari kita lihat firman yang sama dalam Mazmur pasal 53 ayat 2. Mari kita lihat pasal 53 ayat 2. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia, untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini adalah keadaan bumi saat ini, tetapi mereka yang berakal budi, pasti akan mencari Tuhan. Mereka yang berakal budi mencari Tuhan Yehova di zaman Bapa, Yesus Kristus di zaman Anak, dan Roh dan pengantin perempuan di zaman Roh Kudus. Alkitab memberitahu kita bahwa mereka adalah umat Tuhan yang sejati. Kemudian, bagi mereka yang tidak berakal budi seperti itu, Tuhan sama sekali tidak akan menyayanginya. Mari kita lihat Yesaya pasal 27 ayat 11. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan, perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi, itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh Dia yang menjadikannya dan tidak dikasihi oleh Dia yang membentuknya. Tuhan tidak menunjukkan kasih sayang kepada orang yang tidak berakal budi. Tuhan telah memberi kita pesan yang kuat ini. Mari kita pergi ke Yeremia pasal 5. Yeremia pasal 5 ayat 20. Beritahukanlah ini di antara kaum keturunan Yakub, kabarkanlah itu di Yehuda dengan mengatakan, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata, tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar. Masakan kamu tidak takut kepadaku, demikianlah firman Tuhan, kamu tidak gemetar terhadap aku?
Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup, biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak, mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan, Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Kesalahan mereka menghalangi datangnya semua berkat. Mengapa demikian? Mereka tidak memiliki apa? Menurut ayat 21, Tuhan menyadarkan kita bahwa akibat seperti ini akan datang kepada mereka yang tidak berakal budi. Kalau begitu, bagaimana Tuhan membedakan mereka yang berakal budi? Mari kita buka kitab Mazmur pasal 111. Mari kita lihat Mazmur pasal 111 ayat 9. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa semua gereja yang tidak menaati perintah Tuhan, tetapi mengikuti peraturan buatan manusia, tidak memiliki akal budi yang selalu ditekankan Tuhan. Apa yang dimiliki orang-orang yang menaati perintah Tuhan? Tuhan mencerahkan kita melalui ajarannya di dalam Alkitab bahwa orang seperti itu berakal budi. Mari kita lihat lagi ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Di zaman ini, orang-orang yang tidak berakal budi berkata, "Aku percaya kepada Tuhan." Tetapi mereka mengabaikan semua ajaran Alkitab, meskipun kita memberitakan kepadanya tentang Ibu Surgawi Yerusalem, dan perintah-perintah Tuhan tentang Paskah dan Hari Sabat. Jika perintah-perintah Tuhan dihina, lalu siapakah yang sebenarnya mereka hina? Mereka menghina Tuhan yang menyatakan perintah-perintah tersebut. Misalkan saja seorang raja menetapkan sebuah hukum dan mengumumkannya kepada seluruh warga demi kehidupan yang damai. Namun, di antara warga, jika ada yang menertawakan hukum dan melanggarnya, apa arti tindakan mereka terhadap raja yang menetapkan dan mengumumkannya? Dalam Daniel pasal 9, itu diungkapkan sebagai tindakan pemberontakan. Itulah sebabnya ada tertulis di sini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Siapakah orang-orang yang takut akan Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang menuruti perintah Tuhan. Apa yang dimiliki orang-orang yang menuruti perintah-perintahnya? Mereka berakal budi yang baik. Hari ini, mari kita cari tahu siapa orang-orang yang berakal budi yang baik ini. Mari kita membuka Wahyu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Ketika kita membaca dari ayat 7, naga di sini diungkapkan sebagai si ular tua yang disebut iblis, atau setan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Apa yang Tuhan katakan tentang mereka yang menuruti perintah-perintahnya? Di setiap zaman, Tuhan berkata bahwa mereka memiliki akal budi yang diberikan Tuhan. Kita harus memiliki akal budi. Sederhananya, akal budi itu berarti pemahaman.
Tuhan berjanji untuk memberi mereka akal budi yang baik, yaitu pemahaman yang baik. Pada akhirnya, itu diberikan kepada mereka yang mengakui keberadaan Tuhan dan memelihara iman yang teguh kepadanya. Apa yang dituruti dengan setia oleh keturunan perempuan lainnya dalam Wahyu pasal 12? Mereka digambarkan sebagai mereka yang menuruti perintah Tuhan. Mereka adalah satu-satunya keberadaan di bumi ini yang berpihak yang baik, yang akan memerangi melawan setan. Kita dapat menganggap mereka sebagai yang tinggal dalam kebenaran. Keturunan perempuan lainnya yang menuruti perintah Tuhan adalah satu-satunya yang berakal budi. Seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 111, orang yang menuruti perintah Tuhan adalah orang yang berakal budi. Itulah sebabnya Bapa datang ke bumi untuk memberi kita akal budi pada kedatangannya yang pertama dan juga kedatangannya yang kedua. Mari kita tegaskan hal ini dalam kitab 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari siapa? Berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di mana? Berada di bawah kuasa si jahat. Ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Apa yang Dia karuniakan kepada kita? Tujuan kedatangannya yang pertama dan kedatangannya yang kedua adalah untuk memberi kita pengertian. Telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Mereka yang menerima pengertian melalui Dia akan mengenal siapa? Mereka akan mengenal Dia yang benar, yaitu Tuhan. Supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Di sini, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan datang ke bumi ini untuk memberi kita pengertian, agar kita mengenal yang benar, yaitu Tuhan yang benar. Tuhan Bapa Yehova di zaman Bapa, Yesus Kristus di zaman Anak, dan bagaimana dengan di zaman Roh Kudus? Kita akan mengenal roh dan pengantin perempuan, yaitu Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Pada akhirnya, melalui perintah-perintah Tuhan kita bisa mengenal Tuhan. Karena alasan ini, apakah hal pertama yang Tuhan pulihkan ketika Dia datang ke bumi ini di zaman Roh Kudus? Dia memulihkan semua hukum kebenaran perjanjian baru. Apakah kehendak Tuhan dalam memberikan hukum perjanjian baru kepada anak-anaknya dan mengizinkan mereka untuk menaatinya? Itu untuk memberikan pengertian kepada anak-anaknya. Hanya dengan begitu, siapa yang akan kita kenal? Kita akan mengenal Tuhan. Semuanya, jika kita tidak mengenal hari Sabat, Paskah atau hari-hari raya, dapatkah kita memahami firman yang tertulis dalam Yesaya pasal 25? Pada hari itu mereka akan berkata, inilah Allah kita. Bahkan jika kita membaca ayat itu 100 atau 1000 kali, sama sekali tidak. Dia akan meniadakan maut untuk seterusnya dengan anggur tua. Bahkan jika itu ditulis ribuan kali dalam nubuat, dapatkah kita memahaminya? Kita hanya akan memahaminya, Tuhan hanya menyiapkan perjamuan biasa dengan anggur. Jika kita tidak mengerti anggur mana dalam Alkitab yang digunakan Tuhan untuk menelan kematian selamanya, meskipun MAPE, tanda inspektur rahasia kerajaan terungkap, maksudnya Paskah perjanjian baru terungkap, kita tidak akan mengertinya tetapi berpikir, untuk apa ini? Mengapa itu perlu? Orang-orang yang menuruti hukum Tuhan adalah orang-orang yang berakal budi yang baik. Jadi, apa yang akan Tuhan lakukan dengan semua peraturan, ketetapan, dan hukum yang hilang? Dia akan datang ke bumi ini untuk memulihkan dan mengembalikannya bagi kita. Apalagi yang Dia lakukan untuk kita selain memulihkannya?
Dia sendiri akan mengajarkannya kepada kita. Mari kita lihat kitab Yohanes pasal 6 ayat 45. Dalam pasal 6 ayat 45, Yesus berkata, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh siapa? Oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Apa yang Tuhan ajarkan kepada umat manusia ketika Dia datang? Mari kita lihat nubuat yang berhubungan dengan zaman Roh Kudus yang kita tinggali, untuk mengerti apa yang Dia ajarkan. Mika pasal 4. Mari kita lihat Mika pasal 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Yohanes pasal 6 ayat 45 mencatat, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Pekerjaan ini telah dinubuatkan. Di antara banyak catatan para nabi, ketika kita melihat nubuat dalam Mika pasal 4 yang dikatakan, Dia akan mengajar kita tentang jalan-jalannya. Supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Tuhan akan mengajari kita jalan-jalannya yang harus kita patuhi dan praktikkan. Hukum Musa berasal dari Gunung Sinai. Lalu, apakah hukum yang berasal dari Sion? Itu adalah hukum Kristus, hukum perjanjian baru, yang keluar dari Sion di akhir zaman, dan ketika Dia mengajar kita tentang jalannya, kita harus belajar dan berjalan menempuhnya. Tuhan memberitahu kita bahwa ada suatu hukum yang harus kita ikuti. Lalu, orang seperti apa yang kurang pengertian? Mereka adalah orang-orang yang tidak berada dalam hukum Tuhan. Di zaman Perjanjian Lama, di zaman Bapa, mereka adalah orang-orang yang tidak berada dalam hukum Perjanjian Lama. Setelah Kristus datang ke bumi ini, adalah tepat untuk mengatakan bahwa mereka yang tidak berada dalam hukum Perjanjian Baru tidak berakal budi. Karena itu, mereka yang secara lahiriah mengenakan pakaian domba tetapi tidak mengikuti perintah Tuhan, tidak berbeda dengan mereka yang mengatakan, tidak ada Tuhan. Yesus juga berkata dalam Matius pasal 15, orang-orang ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Dia dengan jelas menunjukkan bahwa ibadah mereka sia-sia. Jika Tuhan tidak datang ke bumi ini untuk memulihkan kebenaran perjanjian baru yang telah dihancurkan dan dihapuskan, dapatkah kita mengenal Tuhan dengan benar? Kita akan melayani Tuhan yang salah, secara keliru percaya bahwa kita sedang menyembah Tuhan yang benar. Orang Israel mengambil seekor ular tembaga dan memasangnya pada sebuah tiang. Selama lebih dari 800 tahun, mereka percaya, ular tembaga memiliki semacam kekuatan ajaib. Itu adalah benda yang sangat suci yang dapat menyembuhkan siapa saja yang digigit ular tedung. Dengan pola pikir ini, mereka menyembah berhala untuk waktu yang lama. Lalu, bagaimana seharusnya kita menumbuhkan iman kita? Kita harus selalu menumbuhkan iman kita berdasarkan hukum yang Tuhan ajarkan, dan semakin mendekati Tuhan melalui hukum perjanjian baru. Bisakah kita mengenal Tuhan tanpa hukum perjanjian baru? Mari kita lihat Galatia pasal 3 ayat 23. Galatia pasal 3 ayat 23.
Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Dalam versi bahasa Inggris, dikatakan bahwa itu adalah wali kita. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Peran hukum perjanjian lama hanya berlaku sampai saat itu. Ada tertulis bahwa hukum itu berakhir ketika Kristus datang ke bumi ini. Kesimpulan dari perjanjian lama adalah Kristus. Seperti yang kita lihat dalam Yohanes pasal 5, tentang siapa Alkitab bersaksi. Yesus berkata, kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Demikianlah, peraturan hari Sabat, dan Paskah pada tanggal 14 bulan pertama menurut kalender suci, semuanya berisi wasiat nubuat. Darah korban siapa yang akan diungkapkan melalui peraturan-peraturan ini? Bukankah peraturan-peraturan ini digenapi oleh Yesus Kristus? Itulah sebabnya ada tertulis dalam Galatia, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Jika hukum perjanjian lama menuntun seluruh umat manusia kepada Yesus Kristus, lalu kepada siapa hukum perjanjian baru menuntun umat manusia? Pada akhirnya, kesimpulan hukum adalah Tuhan. Jadi, apa yang dilambangkan oleh roti dan anggur Paskah? Bukankah hal-hal ini melambangkan daging dan darah Tuhan? Tuhan telah memberi kita pengertian dan ajaran dengan cara ini melalui hukum. Hanya mereka yang menaati perintah, yang dianggap berakal budi. Ketika Tuhan datang ke bumi ini, Dia memberi kita pengertian, dan bahkan memberi kita mata rohani untuk mengenal Tuhan yang sejati dengan benar. Jadi, menurut Wahyu pasal 22, kepada siapakah hukum perjanjian baru menuntun kita di zaman Roh Kudus? Mari kita lihat pasal 22 ayat 17. Mari kita lihat Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Lalu, apa yang harus kita ketahui untuk mengenal roh dan pengantin perempuan? Kita harus mengetahui perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah itu berfungsi sebagai batu loncatan yang pada akhirnya menuntun kita untuk mengenal Tuhan dengan benar, sama seperti hukum berfungsi sebagai penuntun yang menuntun kita kepada Kristus. Hukum perjanjian baru berperan dalam memimpin kita kepada Tuhan, sama seperti hukum perjanjian lama. Jika kalian dan saya tidak tahu tentang Paskah, apakah kita akan mengerti apa yang tertulis dalam Yesaya pasal 25 ayat 4? Dia yang meniadakan maut untuk seterusnya dengan anggur tua, adalah Tuhan kita. Akankah kita memahami adegan tersebut? Itu tidak akan pernah bisa dipahami. Pada Paskah, Yesus memberitahu murid-muridnya, roti ini adalah tubuhku, dan cawan ini adalah darahku, perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita juga tidak akan pernah mengerti ini. Lebih jauh lagi, kita tidak akan pernah mengerti firman Yohanes pasal 6 ayat 53 dan 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Di Taman Eden, kita bisa memperoleh hidup yang kekal melalui pohon kehidupan, tetapi dalam Injil Yohanes, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa barang siapa makan daging dan darahnya, artinya, merayakan Paskah, memiliki hidup yang kekal. Bagaimana kita bisa memahami hubungan ini sebagai bayangan dan kenyataan? Sebab kita belajar tentang Paskah, bukankah semua ini masuk akal? Tidak bisakah kita juga mengerti bahwa tempat kita berada adalah Sion, di mana hari-hari raya dirayakan? Namun, orang-orang tidak merayakan hari-hari raya, atau perintah-perintah Tuhan. Jadi, bagaimana mungkin mereka berakal budi yang baik? Mereka tidak akan pernah memiliki mata rohani untuk mengenal Tuhan.
Sebab itu, apa akibatnya bagi mereka? Mari kita lihat kitab Yesaya pasal 29 ayat 11. Yesaya pasal 29 ayat 11. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Jika bukunya ditutup, dapatkah kita memahami apa yang ada di dalamnya? Ini adalah situasi mereka. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, "Baiklah baca ini," maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai." Tidak peduli seberapa cerdas dan pintarnya seseorang, mereka tidak akan dapat memahami maknanya. Ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, "Baiklah baca ini," maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Tidak peduli seorang dapat membaca atau tidak, mereka tidak dapat memahami firman kebenaran yang tersembunyi di dalam Alkitab. Bukankah begitu? Ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, "Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya bagaimana? Menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku melalui apa? Hanyalah perintah manusia yang dihafalkan." Ini adalah poin penting. Mereka yang diajar dengan perintah Tuhan, berakal budi yang baik untuk mengenal Tuhan dengan benar. Mari kita lihat apa yang akan terjadi pada mereka yang diajar dengan perintah manusia dengan melihat ayat 14. Maka sebab itu, sesungguhnya, aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan, yakni hal-hal yang aneh, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan jadi bagaimana? Akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Saat ini, karena keadaan rohani mereka seperti itu, meskipun melihat Alkitab yang sama, mereka tidak dapat melihat Paskah, juga tidak dapat melihat Kristus yang datang kedua kali, juga tidak dapat melihat Ibu Surgawi. Dikatakan bahwa Tuhan membuat semua hikmat, kearifan, dan kebijaksanaan lenyap. Itu karena mereka diajarkan perintah manusia. Betapa beruntungnya kita. Tuhan sendiri datang ke bumi ini sesuai dengan nubuat Nabi Mika. Ia akan mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dengan demikian, menyadarkan kita akan Ibu Surgawi yang akan datang setelah Bapa Surgawi, melalui jalan kebenaran perjanjian baru. Karena itulah, Bapa mewariskan ajaran kepada kita. Elisa mengikuti Elia, Yosua mengikuti Musa, Petrus mengikuti Yesus, dan aku mengikuti Ibu. Dia juga berkata, "Aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu melakukan apa yang telah kuperbuat kepadamu." Di zaman ini, banyak ajaran sesat yang merajalela di bumi. Ada banyak kebohongan dan kata-kata rayuan yang sesaat memikat hati orang. Kalian dan saya adalah keturunan perempuan yang lain yang menuruti perintah Tuhan, seperti yang dinubuatkan dalam Alkitab. Karena kita adalah keturunan perempuan yang lain, mari kita menuruti perintah Tuhan hingga akhir, dengan akal budi yang baik yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita, dan menyadari Bapa dan Ibu dengan benar, sehingga kita dapat bersama dengannya selamanya di dalam kerajaan sorga. Saat ini, saya sering menerima pertanyaan ini, mengapa orang lain tidak mengerti ini, padahal gereja lain juga membaca Alkitab? Hal ini telah tertulis di dalam Alkitab sejak zaman dahulu kala, tetapi seperti yang ditunjukkan di sini, apa yang akan terjadi pada hikmat dan kearifan mereka yang menuruti perintah manusia? Hikmat mereka yang mengaku bijak akan lenyap, dan kearifan mereka yang mengaku arif akan hilang. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa orang yang bijaksana dengan pengertian yang benar adalah orang-orang yang menuruti perintah Tuhan dan memperoleh akal budi. Siapakah orang-orang ini? Menurut Wahyu pasal 12 ayat 17, mereka adalah keturunan perempuan yang lain.
Tuhan memberi kita akal budi untuk mengenal Dia yang benar, dan memulihkan semua peraturan, ketetapan, dan hukum perjanjian baru, dengan harapan bahwa kita akan memanjatkan syukur, kemuliaan, dan kehormatan yang kekal kepada Bapa Sorgawi Ahn Sang Hong dan Ibu Sorgawi Yerusalem Baru di hari Sabat yang diberkati ini. Saya akan menutup khotbah hari ini. Terima kasih banyak.